Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksional. Sebelumnya udah tahu apa itu analisis transaksional? Kalau belum, mari kita simak ya. Oke. Eric Born merupakan pelopor dari analisis transaksional. Ia mulai mengembangkan teori analisis transaksional saat beliau dinas pada militer Amerika Serikat dan diminta untuk membuka terapi untuk para serdadu yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat Perang Dunia Kedua. Nah, awalnya Eric Born merupakan pengikut dari Sigmund Freud karena memang saat itu psikoanalisis memang sangat digandrungi, bahkan sangat populer pada saat itu. Namun ketidakpuasan Eric Born kepada psikoanalisis yang cenderung menurutnya lambat dalam menangani berbagai masalah, dalam menangani kesehatan, maka dari itu Eric Born mempelopori analisis transaksional. Dan setelah Eric Born berhenti bekerja, beliau mulai memperdalam analisis transaksional, dan baru pada tahun 1950 beliau mengenalkan analisis transaksional kepada para ilmuwan, dan para ilmuwan langsung menerima analisis transaksional dengan baik gitu. Kemudian asumsi dasar dari analisis transaksional adalah menganggap bahwasannya manusia memiliki kebebasan, manusia memiliki pilihan, dan tidak terbelenggu oleh masa lalu. 3 alasan yang membuat manusia ingin berubah. Yang pertama, adanya keinginan untuk bahagia karena terlalu sering menderita. Yang kedua, adanya rasa bosan karena hidup monoton seperti itu saja, dan itu tuh membuat manusia ingin berubah dan ingin menjadi lebih baik. Yang ketiga, adanya temuan baru atau adanya motivasi baru yang membuat manusia itu ingin berubah. Kemudian, selain pandangan analisis transaksional mengenai manusia yang memiliki pilihan, di analisis transaksional kita juga belajar bahwasanya manusia sanggup melampaui kondisi yang telah disetting sedemikian rupa. Maksudnya saat manusia ini disetting untuk menjadi seorang ahli bahasa Inggris. Nah, dari pemrograman ini manusia bisa melampaui. Contohnya dia bisa lebih dari bahasa Inggris, dia bisa lebih menguasai berbagai bahasa karena adanya keinginan. Kemudian selain itu, menurut analisis transaksional, manusia juga bisa belajar mempercayai dirinya sendiri. Manusia bisa menentukan pilihan apa yang ingin dia ambil, keputusan apa yang bisa dia ambil. Kemudian juga dalam teori analisis transaksional mempercayai bahwa manusia bisa tampil di luar kebiasaan. Saat kebiasaannya itu bangun siang, manusia bisa berubah untuk menjadikan pola hidupnya itu bangun dengan lebih pagi karena adanya keinginan, adanya harapan, dan lain sebagainya yang membuat manusia bisa berubah. Selain itu, asumsi dasar dari analisis transaksional bahwasanya mempercayai manusia ini bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan diri sendiri dan orang lain. Jadi manusia bisa berkembang, manusia bisa bertumbuh saat adanya harapan. Yang tadi, saat dia sering bangun siang dan dia berharap untuk bangun pagi, itu bisa merubah pola kehidupannya dan pola kebiasaannya. Selain itu, menurut analisis transaksional juga, manusia dilahirkan dibebaskan untuk memilih apapun itu. Mau apa yang dikerjakan, itu bebas sesuai dengan keinginan dan harapan dari manusia itu sendiri. Hanya saja saat dilahirkan, memang pertama kali yang dilakukan itu adalah suatu hal yang diperintahkan oleh orang tua atau harapan yang diberikan orang tua kepada kita. Akan tapi pada hakikatnya manusia ini dilahirkan dalam keadaan bebas. Selanjutnya kita membahas mengenai kepribadian. Kepribadian ini dalam analisis transaksional kita bisa sebut sebagai ego. Ego menggambarkan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dalam analisis transaksional memandang manusia memiliki 3 ego. Yang pertama, ego orang tua, yang kedua, ego dewasa, dan yang ketiga adalah ego anak-anak. Di dalam analisis transaksional kita juga membahas mengenai stroke. Apa sih itu stroke? Nah, stroke ini, stroke tulisannya ya, stroke itu tuh lebih ke
tanda perhatian. Manusia membutuhkan perhatian, tanda perhatian. Dan di sini bisa dibagi ke dalam 4 struk, 4 tanda perhatian yang diberikan orang lain kepada individu. Yang pertama itu struk positif. Nah, secara langsung dan memperkuat motivasi contoh. Nah, struk positif ini diberikan orang lain kepada kita secara langsung dan memberikan energi positif kepada diri kita. Contohnya seperti pelukan atau tepukan atau kata-kata semangat, motivasi dan lain sebagainya yang bersifat itu membangun diri kita. Dan itu masuknya ke dalam struk positif. Yang kedua adalah struk negatif. Nah, struk negatif ini menunjukkan pandangan yang mengecewakan orang lain, memberikan pandangan kepada kita itu seolah-olah mengecewakan, seperti adanya tamparan, kritikan, apalagi dan lain sebagainya yang membuat kita terkadang down, membuat kita terkadang salah arti mengartikan dari perhatian itu, karena memang bentuknya itu agak sedikit negatif. Kemudian selanjutnya adalah struk yang bersyarat. Contohnya struk yang bersyarat, tanda perhatian yang bersyarat. Contohnya, saya akan menemani kamu belanja kalau kamu mau membereskan rumah bersama saya. Jadi perhatian itu diberikan saat dia berhasil menyelesaikan syarat yang telah dibuat. Selanjutnya adalah struk tidak bersyarat. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke tidak ada harapan apa-apa, ya udah saya yang bantuin kamu. Contohnya kayak saya akan membantu Anda sebaik mungkin. Itu tuh bentuk profesional saja gitu. Itu adalah struk atau tanda perhatian. Dalam analisis transaksional juga, kita akan mengenal mengenai struk hunger. Apa sih struk hunger itu? Oke, struk hunger itu setiap orang ingin memiliki interaksi antara individu dengan orang lain. Maka dari itu mereka memanfaatkan waktu yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Dan dalam analisis transaksional ini membagi 6 kategori manusia menggunakan waktunya itu. Manusia menggunakan waktunya dalam 6 kategori. Yang pertama itu withdrawal. Withdrawal ini lebih ke dia sering menarik diri dari lingkungan, dia jarang berinteraksi, kemudian dia menghabiskan waktu dengan melamun, berfantasi, dan lain-lain. Kalau bisa sebut kita sebagai introvertnya, yang lebih ke menarik diri dari orang lain gitu. Kemudian selanjutnya, seseorang menggunakan waktunya itu kebanyakan karena ritus itu kayak suatu kebiasaan yang udah ada setting antara stimulus dan respon. Contohnya kayak ucapan selamat pagi, kemudian langsung jawab dengan selamat siang, dan lain sebagainya yang sudah tersetting sedemikian rupa dan tidak mengandung makna apapun itu. Maksudnya tidak ada dari kata-kata tersebut tidak ada makna yang spesial di baliknya, karena memang stimulus dan responnya sudah tersetting sedemikian rupa. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni Pastimes ini mengisi waktu luang dengan sesuatu hal yang tidak berbahaya. Contohnya seperti olahraga, kemudian memanfaatkan waktu dengan hobi-hobi yang mereka miliki, dan pada pemanfaatan waktu ini tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Selanjutnya, yang keempat adalah aktivitas. Nah, manusia seringkali menggunakan waktu ini untuk aktivitas seperti bekerja, belajar dan lain sebagainya, yang dimana aktivitas ini sudah terstruktur, sudah terorganisir, sudah terencana, dan dari aktivitas ini merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis. Selanjutnya, pemanfaatan waktu yang sering digunakan manusia adalah games. Nah, games ini ruang geraknya itu sudah bisa diprediksi dan membuat hubungan interpersonal antara satu orang dengan satu orang yang lainnya itu kurang baik, itu dari games. Pemanfaatan waktu selanjutnya yang sering digunakan oleh manusia adalah intermesi. Intermesi ini hubungan interpersonal yang lebih dalam dan lebih hangat, dan seringkali kita lebih nyaman dengan hubungan atau dengan pemanfaatan waktu intermesi karena kita lebih ke afeksi, kita lebih ke mendapatkan kasih sayang, kita lebih merasakan bagaimana perhatian orang lain kepada diri kita. Selanjutnya, kita membahas mengenai posisi psikologis dasar, dan ini dapat mempengaruhi mindset setiap orang. Yang pertama, posisi psikologis yang dapat mempengaruhi adalah I'm not okay, you are okay. Ini tuh lebih ke dia menganggap dirinya itu tidak ada apa-apa, karena menurut dia orang lain itu lebih spesial, orang lain lebih maju, dan dirinya merasa banyak tertinggal. Bisa kita katakan I'm
not okay, you are okay itu lebih ke insecure, karena lebih melihat orang lain tuh lebih sesuatu, orang lain tuh lebih spesial dibanding diri kita sendiri. Yang kedua adalah I'm not okay, you are okay. Nah, kalau yang ini lebih bahaya lagi daripada yang pertama. Kalau yang pertama masih memandang orang lain hebat dan kita tidak hebat. Kalau yang kedua ini, saya tidak hebat, begitupun dengan orang lain. Jadi di sini udah putus asa, udah nggak tahu hidup mau ngapain, nggak tahu apa yang mau dilakuin, ya karena menurut dia apa yang ada diri dia dan apa yang ada di orang lain itu biasa aja, sama-sama bobrok, sama-sama jelek. Jadi udah semangat untuk hidupnya itu lebih ke berkurang daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya masih memiliki harapan, kalau misalkan yang di sini dia udah putus asa banget, dia nggak tahu apa yang mau dilakuin. Selanjutnya adalah I'm okay, you're not okay. Itu lebih ke saya lebih baik daripada kamu gitu. Dia jadinya dalam keseharian itu bisa kita lihat dia sering mengkritik, dia sering mengislah, mungkin maksudnya dengan cara yang tidak baik gitu, karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka dari itu dia mewajarkan kalau dia melakukan hal-hal tersebut, melakukan semua kritik itu kepada orang lain. Selanjutnya adalah I'm okay, you're okay. Ini tuh lebih ke bentuk keseimbangan. Jadi ini tuh yang paling baik. Dia menganggap dirinya juga bisa, dirinya juga baik, begitupun dengan orang lain. Dirinya memiliki kelebihan, begitupun dengan orang lain pasti memiliki kelebihan tersendiri. Dirinya memiliki kekurangan, begitupun dengan orang lain. Jadi saat memandang orang lain, dia tidak merasa, dia lebih ke memaklumi dan tidak merasa tersakiti karena tingkah lakunya atau apapun itu. Karena dalam pikirannya setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan dia menganggap dirinya dan orang lain itu sama. Tadi kita sudah mengetahui apa itu ego, asumsi dasar dari analisis transaksional itu seperti apa, struktur hunger itu seperti apa, kemudian juga proses psikologi seseorang itu seperti apa. Dan di sini kita akan mengenal menurut struktur hunger bagaimana sih seseorang individu yang dinilai sehat dalam struktur hunger tersebut. Nah, dan yang pertama adalah dapat menggunakan 3 status ego dengan sebaik mungkin. Jadi saat dia masa anak-anak, dia menggunakan status ego sebagai seorang anak-anak, dia bergantung, dia tidak bisa menentukan pilihan, dia kreatif, dia inovatif, itu lebih ke anak-anak. Dia ceriwis misalkan, itu lebih ke ego anak-anak. Dan saat dia memasuki masa dewasa, dia lebih ke menyerap, dia lebih ke mendengarkan, dia mengambil banyak motivasi dan inovasi dan lain sebagainya. Kemudian status ego dari saat dia dewasa juga dia status ego saat dia orang tua, dia bisa memposisikan bagaimana saat dia melarang, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia memberikan kasih sayang kepada anaknya, dia sering menggunakan kata awas, jangan, dan lain sebagainya. Dia bisa memposisikan seperti itu. Jadi yang pertama, kondisi mental seseorang yang sehat itu saat dia bisa memposisikan atau menggunakan 3 ego itu dalam waktu yang berbeda. Saat dia anak-anak menggunakan anak-anak, dewasa menggunakan dewasa, dengan begitupun saat dewasa, dan begitupun saat orang tua menggunakan status ego orang tua yang cenderung lebih ke mengatur, bisa kita katakan seperti itu. Yang kedua adalah posisi dasar hidupnya I'm okay, you're okay. Jadi yang tadi sudah kita bahas, saya sama, saya baik, begitu pun juga kamu juga baik gitu. Selanjutnya adalah perilaku relatif bebas dari skrip bebas. Jadi dia memiliki kebebasan, dia bisa memiliki pandangan, dia bisa mengambil tindakan, memutuskan suatu tujuan dan lain sebagainya. Selanjutnya dari analisis transaksional memandang individu sehat jikalau tidak ada kebutuhan untuk games playing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan tidak membuang-buangan waktu hanya untuk games playing saja. Selanjutnya yang kelima adalah memahami dirinya dan orang lain. Itu bentuk dari seseorang sehat menurut analisis transaksional, memahami dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah bisa mengetahui diri dengan berharga, bisa mengatakan diri dengan bebas. Selanjutnya adalah bisa menyatakan diri dengan bebas seperti tadi, bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketujuh adalah bisa mencintai dan dicintai. Ini lebih ke banget sih. Jadi bisa
saya bisa mencintai kamu, begitupun kamu bisa mencintai saya. Itu tuh lebih ke pandangan analisis transaksional mengenai mengenai pribadi yang sehat. Tadi kita sudah membahas mengenai individu yang sehat mengenai analisis transaksional, dan sekarang kita akan membahas mengenai individu yang tidak sehat ataupun yang sakit menurut analisis transaksional. Itu ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama adalah konsep dirinya negatif, konsep diri negatif. Kemudian hubungan dengan orang lain juga negatif. Dan yang ketiga adalah dasar hidupnya adalah I'm okay, you are not okay. I'm not okay, you are not okay. I'm not okay, you are okay. Jadi dasar hidupnya ya kayak gitu, insecure, udah patah semangat, putus semangat, terus merasa paling baik. Itu tuh individu yang tidak sehat menurut analisis transaksional. Begitupun dengan hubungannya dengan orang lain tidak begitu bagus, hubungan dengan diri sendiri juga tidak bagus. Itu menurut analisis transaksional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis transaksional. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan bila ada kelebihan ataupun kebenaran dalam pelafalan saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.